إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Shadaqallahu aladzim. Kita bersyukur pada Allah karena pada siang hari ini Allah masih memberikan begitu banyak nikmat, nikmat iman, nikmat Islam dan juga nikmat sehat. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, semakin menjadikan kita hamba-hambanya Allah yang pandai mensyukuri nikmat, dan insya Allah Allah akan menambahkan nikmat yang pada kita semuanya. Salawat serta salam kita sampaikan kepada contoh terbaik kita, Nabi besar Muhammad SAW, dan juga para keluarga, para sahabat, para tabi'in, dan juga pengikutnya yang setia. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ya, Ana izin share ya akhi ya. Izin share. Alhamdulillah kita bertemu kembali nih pada kesempatan hari Rabu ini ya. Mudah-mudahan ini bisa menambah keilmuan khususnya buat saya pribadi dan lebih khusus lagi buat jamaah sekalian. Iya, hari ini nih materinya unik ini ya. Suruh remaja ini. Padahal saya udah nggak remaja ini ya. Tapi kayaknya jamaah Salahuddin masih remaja semua ini kayak ini ya. Baik, hari ini kita bahas masalah gizi remaja ini. Saya nggak tahu kenapa materi ini diangkat, tapi mudah-mudahan ini bisa mengena karena berhubungan dengan gizi. Nanti saya akan sampaikan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan gizi ya. Tapi ini kita bicara remaja terlebih dahulu sebelum nanti kita hubungkanlah dengan beberapa ayat di dalam Al-Quran. Ya mungkin yang jamaah yang sudah tidak remaja lagi, mungkin ini jadi pengingat saja. Ya benar nggak sih waktu remaja seperti ini? Ya mungkin dulu waktu masih remaja pakainya minyak wangi gitu ya. Nah kalau udah nggak remaja lagi, udah berubah gitu ya. Minyak angin gitu ya. Dulu makan apa aja bebas gitu ya. Tapi sekarang udah mulai tua, harus mulai dipantang semuanya. Baik, ini sedikit bagaimana sih remaja itu seperti apa gitu ya. Apa yang terjadi? Saya akan coba bahas dari sisi kesehatannya terlebih dahulu sebelum nanti ada kajian dari sisi agamanya seperti apa. Jadi yang pasti masa remaja ini masa yang terjadi perubahan dari bentuk-bentuk fisiknya. Nah, saya fisik dulu nih ya. Ditambah juga bentuk sisi mentalnya. Nah, itu ternyata banyak mengalami perubahan. Terus kemudian aktivitas kelenjar pun juga berubah. Pertumbuhan tinggi badan, berat badan sangat pesat pada usia-usia muda remaja. Apalagi pada wanita, ini biasanya lebih cepat dibandingkan pada pria. Ya. Terus kemudian bahu pada pria lebih lebar, sedangkan pada perempuan pinggulnya yang lebar.
Ini kalau pada pria pinggulnya yang lebar, perempuan bahunya yang lebar, ini tidak sesuai dengan seharusnya. Ya. Tulang dan otot bertambah besar. Ya, jaringan lemak di bawah kulit juga akan bertambah. Maka itu ada sebagian remaja yang memang obesitas. Walaupun tidak menutup kemungkinan, sebagian remaja juga ada yang tidak obesitas. Dan yang paling sangat menonjol adalah pertumbuhan dari sistem genitalnya. Apa yang terjadi perubahan kita akan bahas di sini. Nah, kemudian bahwa ternyata masa remaja ini sudah mulai masuk perubahan suatu struktur hormon. Ya, kalau pada laki-laki kita kenal ada namanya androgen, sedangkan pada perempuan kita mengenal ada namanya estrogen, gitu ya. Kalau pada perempuan ditandai dengan menstruasi, gitu ya. Kalau pada laki-laki ditandai dengan keluarnya sperma melalui mimpi basah. Nah, ini gambaran sedikit ya tentang seputar remaja. Nah, terus apa yang terjadi nih dari gambaran seksual sekunder pada pria dan pada wanita? Jadi kalau pada pria pasti tumbuh kumis, ya, jenggot, jambang, ya. Terus kemudian timbulnya rambut nih pada badan, pada kelamin. Nah, kalau belum tumbuh berarti belum remaja ini ya. Ini mohon maaf, ini sudah mulai tambah panjang, tambah lebar. Ya, jadi masa remaja itu masa pertumbuhan. Testis sudah mulai bertambah besar. Terus sudah mulai terjadi perubahan pigmentasi di alat-alat kelamin. Suara sudah mulai terjadi perubahan. Dan bahkan pada pria keluarlah sperma, sudah mulai keluar sperma ketika masuk pada usia remaja. Ya. Kalau pada perempuan, pada wanita jelas ya pembesaran payudara, kemudian pigmentasi pada puting susu, pinggul membesar, terus kemudian rambut juga tumbuh ya di alat-alat kelamin, kemudian sudah mulai adanya haid, kemudian perkembangan indung telur, kemudian vagina bertambah lebar dan dalam, dan terjadilah yang kita sebut dengan menstruasi pertama ya pada wanita. Nah, ini cuma memberikan gambaran saja bahwa pada masa remaja ini terjadi perubahan-perubahan ya, baik itu perubahan struktur badan dan juga perubahan secara hormonal. Badannya berubah ya, terus kemudian hormonalnya juga berubah. Suara mulai berubah, bentuk badan sudah mulai berubah. Jadi ini terjadi pada usia remaja. Kalau sudah tua-tua sudah nggak berubah ya, paling berubahnya ke keriput, paling gitu ya. Perubahannya biasa tegak, mungkin agak nunduk gitu ya, sudah mulai bongkok. Ya biasanya apa gampang ide-ide cemerlang ketika sudah mulai tua, sudah mulai pikun, sudah mulai lupa gitu ya. Dan mudah-mudahan masalah agama mudah-mudahan tidak lupa ya. Nah, kajian kita kali ini kita bahas masalah gizi pada remaja. Ini juga cukup penting karena terjadi perubahan otomatis akan terjadi kebutuhan gizi ya. Pada usia remaja itu pertumbuhan begitu luar biasanya ya, otomatis asupan pun juga harus cukup ya diberikan pada usia remaja. Nah, cuman masalahnya pada usia remaja ini kadang-kadang pola makan ya, pola hidupnya ini yang kadang-kadang bikin masalah. Ya, karena mungkin mereka masih baru, mereka masih beradaptasi. Mereka mungkin belum mengenal ini dunia gitu secara keseluruhan, perlu bimbingan, perlu panduan. Nah, tapi titik kritikalnya ini di remaja ini. Kalau remaja ini bagus, mudah-mudahan selebihnya juga insya Allah akan menjadi bagus. Nah, karena terjadi perubahan badan yang luar biasa, maka kebutuhan nutrisinya pun juga harus terpenuhi. Gitu ya. Nah, ternyata remaja ini kadang-kadang ini memilih makanan yang tidak tepat, sehingga mempengaruhi asupan gizi yang masuk ke dalam tubuhnya. Ini permasalahan pada remaja. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi ya, kenapa kok remaja pola makan, pola hidupnya berubah ya. Bisa karena masalah faktor ekonomi atau mungkin faktor psikososial. Nah, ini kadang-kadang ini ya, remaja ini kan masih nyari identitas ini ya. Terus kemudian kadang-kadang pengen eksis, ya selfie dan sebagainya gitu ya. Kalau udah tua kan malu selfie ya. Kalau masih muda itu ya selfie, ya identitas diri, kemudian memperhatikan penampilan kadang-kadang, ya.
Kalau udah tua ya udahlah, ya apa yang mau ditampilkan gitu ya. Terus kemudian tekanan kelompok. Ini kan masih mereka masih mencari jati dirinya. Sehingga mendorong si remaja itu akan berubah kepada pola makannya. Akibatnya nanti asupan pun juga akan berubah. Padahal pada usia remaja, karena ini masa pertumbuhan yang sangat-sangat luar biasa, terjadi perubahan otot, perubahan suara, gangguan perubahan secara hormonal, maka kebutuhan nutrisi ini menjadi sangat penting. Nah, cuman masalahnya ketika remaja ini kan mereka masih lugu ya, masih belum banyak tahu. Mereka masih mencari jati diri. Nah, maka itu perlu diarahkan. Nah, cuman permasalahan-permasalahan yang pada remaja ini yang sering banyak terjadi. Karena tadi ketidakpahaman. Ya, apa saja ini kita coba bahas. Nah, ini perilaku remaja yang kadang-kadang salah tentang gizi ini ya. Lebih senengnya, lebih ngetrennya itu ya jajan itu. Ya junk food itu paling ngetren itu. Jajannya di mana? Di mall. Nggak ada itu. Jajannya di warung pinggir sawah gitu mungkin nggak ada. Makanannya udah nih keren ya, fried chicken. Udah malah nggak kenal itu getuk gitu ya. Terus kemudian singkong rebus, jagung rebus, mungkin jarang itu yang dilakukan oleh remaja. Kecuali udah mulai tua ini, udah mulai sadar gitu ya. Tapi kalau udah tua nggak sadar ya kebangetan lah ya. Tapi remaja pola makannya seperti itu. Bahkan sayur dan buah itu jarang sekali dikonsumsi. Mereka senang sekali dengan yang gorengan junk food seperti itu. Ya, model-model seperti junk food. Ya. Terus kemudian makan di luar nih bareng teman-teman. Sehingga kadang-kadang waktunya nggak teratur tuh. Ya, tergantung temennya. Ya, apalagi kalau tergantung temennya dia nggak punya duit, teman yang punya duit ya udah tergantung temennya terus itu. Jadi karena bergaul seperti itu menyebabkan pola makan menjadi tidak teratur. Nah, ini yang juga jadi permasalahan dari kalangan remaja. Terus kemudian kadang-kadang tergesa-gesa karena mungkin sibuk ke sekolah ya, terus mungkin pelajarannya cukup banyak ya. Ditambah lagi tadi remaja putri nih khususnya, itu kadang-kadang terhadap bahan makanan tertentu itu takut gemuk itu. Apalagi sekarang lagi senang atau hinggap masalah Korea nih ya kan. Pengennya kurus-kurus semuanya. Gemuk sedikit stres mereka itu. Makanya kadang-kadang telur susu dianggap sebagai masalah. Makanya kadang-kadang nggak makan telur, nggak makan susu, dietnya malah kacau balau. Akibatnya malah kekurangan nutrisi. Nah ini permasalahan yang ternyata banyak terjadi pada remaja. Apalagi yang gampang gemuk tuh. Ya kan? Gampang gemuk itu udah mikir aja tuh dietnya udah deh. Tapi kadang-kadang nggak bener itu dietnya. Bahkan minum obat-obatan, bahkan mengkonsumsi obat penurun berat badan tanpa ada pengawasan. Nah ini yang jadi permasalahan. Gara-gara perilaku. Ya, perilaku remaja yang salah tentang gizi. Yang penting keren makanannya, padahal gizinya tidak terpenuhi gitu ya. Yang penting tadi eksis, sehingga kadang-kadang tidak memperhatikan aspek gizi. Nah ini perilaku remaja yang salah tentang gizi. Nah dari perilaku itu timbullah permasalahan. Nah ini saya coba merangkum dari sebuah permasalahan di Indonesia ini ada 4 permasalahan yang terjadi pada anak-anak remaja. Ini yang cukup sering terjadi. Masalah yang pertama adalah anemia. Ini cukup banyak nih pada remaja. Ya. Kenapa? Karena tadi asupannya. Ditambah lagi pola makannya tadi ya. Kemudian pada wanita kan menstruasi ya. Jadi mungkin terjadi perdarahan yang menyebabkan kurangnya zat besi di dalam darah. Terus kemudian stunting, tinggi badan nih. Ini mohon maaf nih ya, yang remajanya masih pendek-pendek, kesempatan untuk ninggiin ya. Terus kurus, ya udah kurang tinggi, kurus lagi. Nah, kurus ini banyak penyebab ini. Ya, jadi jangan berarti kurus itu gara-gara kurang makan. Banyak penyebab kurus. Bisa kurus karena penyakit bisa, ya. Misalnya TBC gitu ya. Bisa kurus juga karena faktor genetik, faktor nasib. Nah, itu juga udahlah susah itu dirubah. Bapaknya kurus, ibunya kurus. Anaknya gendut tuh anak siapa itu? Nah, ini faktor genetik dan genetik ini tidak bisa dirubah. Ya. Nah, itu terus kemudian memang juga bisa disebabkan karena kurangnya asupan nutrisi karena pola diet tadi.
dan satu lagi kegemukan. Kita akan bahas satu persatu permasalahan ini, jadi anemia, tinggi badan, berat badan yang kurang ideal atau kurus, dan satu lagi kegemukan. Ini sebagai prolog nanti sebelum masuk ke kajian dari sisi Al-Qur'annya. Nah, ini cukup menarik ini anemia ini. Ternyata kurang lebih dari data ini yang menderita anemia itu banyak diderita dari pasien remaja-remaja yang wanita dibandingkan dengan yang pria, ya. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa pria hanya 12%, sedangkan wanita itu sampai 23%. Ya, kenapa ini? Ya karena tadi perubahan gaya makan. Ya, anak muda jarang lah makan gado-gado, jarang itu ya. Apalagi makan daun paya, aduh jarang lagi. Apalagi suruh makan pare, aduh mungkin sulit ya. Karena saya mengalami punya anak remaja ini luar biasa. Makannya itu ya tadi yang mereka rasakan enak. Ya junk food menjadi favorit. Sayur-sayur tidak menjadi favorit. Kita tahu bahwa sumber zat besi banyak terdapat pada sayur. Nah, pola makan ini juga bisa menyebabkan timbulnya anemia. Ditambah lagi wanita yang sudah mulai mengalami haid. Nah, haid ini juga menyebabkan semakin berkurangnya kadar zat besi di dalam darah. Maka itu kenapa kasus anemia pada remaja itu banyak terjadi pada wanita. Nah, bagaimana ciri-ciri orang anemia? Ya sederhana ya. Yang kita ingat yang disebut dengan 5L ya. Lemah, letih, loyo, lesu, lunglai. Ya. Terus apalagi putih, ya pucat. Maka itu nanti kalau kita ngelihat orang pucat itu, putih itu juga perlu waspada. Jangan-jangan dia benar-benar bukan nggak putih, mungkin anemia dia bisa jadi. Jadi kalau jamaah ngelihat orang tuh putih, wah bisa jadi ini jangan-jangan anemia, jangan-jangan. Atau mungkin panuan semua juga bisa itu ya. Jadi itu putih itu salah satu aja sih indikator. Tapi yang bisa kita lihat adalah konjungtiva anemis. Jadi kalau kita buka mata ini, ya konjungtivanya itu cenderung lebih anemi atau pucat, gitu ya. Nah, terus kemudian anemia itu tidak hanya karena zat besi, ada banyak faktor. Ada juga karena kekurangan asam folat, kekurangan vitamin B12. Nah, zat besi adalah sebagai salah satu faktor. Dampaknya apa sih? Penurunan imunitas, konsentrasi belajar, dia gampang mudah lemah, letih, lesu, lunglai. Jadi produktivitas juga akan terganggu. Maka itu anemia ini harus kita cegah lah semasa remaja ini. Nah, ini kalau gambaran sedikit dampak-dampaknya ya bisa imunitas menurun, konsentrasi belajar, prestasi belajar, kebugaran dan produktivitas. Ya, solusinya tadi perbanyaklah makanan yang mengandung zat besi, asam folat, vitamin A, vitamin C, zinc. Ya, itu penting itu. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mengubah pola makannya. Ya, jadi jangan kebanyakan junk food. Nah, ini kurang tinggi badan. Ya. Apalagi remaja sekarang nih. Iklan-iklan di TV aja udah anti SPF apa tuh? Anti matahari, ada SPF berapa itu? SPF 50 kali ya. Jadi akibatnya kurang berjemur nih, apalagi banyak nih remaja-remaja yang malas sekali berjemur. Kekurangan vitamin D, defisiensi vitamin D. Ya, karena takut hitam gitu kan. Nah, ini kebiasaan juga remaja ini. Jadi tolonglah walaupun sudah remaja berjemur ini penting. Kebutuhan kalsium, kebutuhan vitamin D, ini penting untuk apa tadi? Untuk penambahan tulang, pembentukan tulang. Nah, tulang ini identik dengan apa nanti? Berhubungan dengan masalah tinggi badan. Maka itu bagi remaja ini penting ini untuk berjemur, terus konsumsi makanan-makanan yang tinggi kalsium karena dipakai untuk pembentukan tulang. Nah, ternyata dari survei, dari beberapa survei penelitian, ternyata 25% remaja memiliki asupan kalsium yang lebih rendah. Bayangin coba. Saya nggak tahu kenapa ini nggak makan kalsium. Kita tahu bahwa sumber kalsium itu kan banyak terdapat pada hewani ya. Walaupun juga ada sumber kalsium yang dari nabati ya. Tapi artinya asupan kalsium pada remaja sangat sedikit, ditambah lagi kebutuhan memang remaja cukup banyak. Sudah sedikit, kebutuhannya banyak. Ya udah sering terjadi defisiensi. Sama satu lagi vitamin D, berjemur. Ini menjadi hal yang cukup penting.
Nah, ini dampak dari stunting, ya pertumbuhannya tidak maksimal, menstruasi terlambat, sulit berkonsentrasi, kemampuan kognitif lemah, dan tidak percaya diri. Satu lagi kurus, ya. Ini mohon maaf nih yang kurus-kurus ya. Mudah-mudahan Anda doakan gemuk deh ya. Karena yang kurus itu pun bisa berisiko terkenanya gangguan hormonal. Kan kita tahu bahwa hormon itu sumbernya kan dari lemak. Ya, lemak aja nggak ada ini. Maka itu mudah-mudahan yang jamaah PLN yang jamaah pajak ini yang kurus-kurus mudah-mudahan gemuk semuanya. Kalau kurang duit mudah-mudahan bisa disupport. Ya, tapi kadang-kadang kurus juga nggak faktor ekonomi, mungkin faktor psikososial juga bisa, penampilan. Wah, kalau kurus kayaknya tambah ganteng, ya nggak juga sih ya, prihatin kalau saya melihat ya. Yang bentuk ideal mah ideal aja lah, nggak usah terlalu kurus dan tidak usah terlalu gemuk. Ya, karena resiko, terlalu kurus pun juga resiko akan menyebabkan gangguan hormonal. Oke, nah ini dampak-dampaknya, terus kemudian pencegahannya, makanlah gizi secara seimbang. Saya terangkan nanti dari sisi kajian di Al-Qur'annya. Nah, obesitas nih, nah ini paling banyak ini kasusnya ini. Dan ternyata tidak hanya pada remaja, dewasa pun udah banyak nih obesitas. Ya, kalau remaja pengennya dadanya yang nonjol gitu kan. Sekarang udah dewasa perutnya yang nonjol ini. Perut nonjol belum tentu obes juga. Ada juga tuh orang kurus perut nonjol, cacingan gitu. Jadi yang nonjol di perut belum tentu obes, bisa jadi cacingan atau mungkin malah gangguan hati, bengkak itu. Ya, tapi yang pasti ini obesitas. Kita bahas masalah obesitas, ya. Nah, ini beberapa data ya dari survei tahun 2015 bahwa ternyata remaja ini memang pertama jarang sarapan. Ya, mungkin nggak sempat kali ya. Jarang mengkonsumsi serat dan buah. Terus sering sekali mengkonsumsi makanan-makanan yang tadi cepat saji, sintetik. Nah, akibatnya apa? Akibatnya udah makannya begitu, nggak pernah gerak. Males gerak, apalagi zaman sekarang zaman handphone, udah duduk, tidur, nggak gerak, makannya tadi. Timbullah penyakit yang namanya obesitas atau kegemukan. Kita tahu bahwa sumber kegemukan ini akan berdampak kepada penyakit kardiovaskuler, penyakit diabetes, kanker, dan sebagainya. Oleh karena itu udah jangan terlalu gemuk-gemuk lah, yang ideal-ideal saja. Nah, ini resiko-resikonya dan ini adalah pencegahan bagaimana cara kita untuk tidak terlalu obesitas. Nah, bagaimana solusinya secara Islami? Nah, ini kita mulai kita coba bahas gitu ya. Sebenarnya Islam itu mengajarkan hal yang luar biasa ya. Saya melihat banyak sekali pola-pola diet ya, diet ada food combining, ada diet golongan darah ya, ada diet lagi keton, ada diet lagi ala artis. Aduh, ini kayaknya kita seolah-olah nggak punya panutan ini ya. Banyak diet-diet, tetapi kita lupa. Ingat, Rasulullah ini kan contoh terbaik. Ya, uswatun hasanah kita, contoh terbaik kita adalah pada Rasulullah. Dan Rasulullah mengajarkan pola makan. Ya, pola makan ini disebutkan juga di Al-Quran, disebut juga di dalam hadis. Nah, hari ini kita akan bahas dari sisi Al-Quran, bagaimana Islam itu mengatur pola makan yang benar. Ya. Yang pertama, tadi yang sudah saya sampaikan, ya halalan thayyiban. Jadi saya ingatkan lagi, makanlah, ini perintah kepada manusia, ini semua manusia. Ya ayuhan nas, jadi perintah kepada semua manusia. Kulu mimma fil ardi, makanlah apapun yang ada di bumi, tapi dengan syarat halal dan baik. Halal dan baik. Boleh jadi ada sesuatu yang halal, tetapi tidak baik. Contohnya apa? Rumput misalnya. Rumput itu halal, tapi nggak bagus. Ya, jadi maka itu dua aspek ini harus beriring. Halal itu dari cara mendapatkannya, cara mengolahnya, cara memakannya pun juga harus diperhatikan. Di halal dari banyak aspek. Ya. Termasuk baik. Baik itu apa? Bagus nggak buat tubuh. Jangan sampai makanan yang masuk itu merusak tubuh. Nah, itu yang berbahaya. Karena banyak sekali makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh itu malah merusak tubuh. Apa contohnya? Makanan yang mengandung unsur pengawet, perasa,
penyedap, pengawet, ya, atau sesuatu yang berbau sintetik, itu akan berdampak buruk kepada tubuh. Apalagi banyak sekali makanan-makanan kemasan yang diawetkan. Nah, pengawet ini yang menjadi resiko dan masuk ke dalam tubuh. Jadi kalau kita makan, perhatikan dulu, halalkah makanan ini dan baikkah makanan ini. Baik nggak ini untuk kita makan? Karena tadi saya contohkan, belum tentu sesuatu yang halal itu baik. Boleh jadi halal tidak baik buat tubuh kita. Ya, kita makan batu halal itu. Tapi kan nggak bagus buat kita makan batu, kan begitu. Sama yang tadi saya contohkan rumput. Jadi sesuatu yang halal harus dibarengi dengan sesuatu yang baik. Wala tattabi'u khutuwati syaiton, ya. Jangan ikuti langkah-langkah setan, ya. Dan kita tahu bahwa setan adalah musuh yang nyata buat kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Jadi kunci pertama untuk pola makan yang Allah perintahkan di sini adalah, jadi makan ini merupakan perintah dari Allah dan harus mengikuti yang halal dan baik. Maka itu bagi remaja itu pilihan yang halal dan baik menjadi hal yang mutlak. Karena sesuatu yang haram akan berdampak buruk kepada tubuh. Itu sudah banyak penelitiannya. Misalnya kebanyakan khamr akan merusak hati, ya, narkoba merusak otak dan sebagainya. Ya, jadi termasuk mengkonsumsi hewan jalalah. Hewan apa itu? Hewan yang memakan kotoran. Itu juga termasuk dilarang dalam Islam. Ada dampaknya itu, ya, bisa berdampak buruk kepada kesehatan. Jadi pertama yang harus diisyaratkan di sini untuk mengatasi permasalahan gizi pada remaja, ingatkan nih, makan yang halal dan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ini Allah ingatkan lagi nih, ya. Wakulu washrobu wala tusrifu. Wakulu makan, washrobu minum, makan dan minumlah. Tapi diingatkan wala tusrifu. Jangan berlebihan. Mentang-mentang enak junk food terus-terusan. Mentang-mentang enak gudeg terus, pagi gudeg, siang gudeg, malam gudeg. Nah, ini jadi berlebihan itu. Jadi makan itu kalau dalam beberapa hadis Rasul menceritakan cukup menegakkan tulang punggung. Bila tidak sanggup, sepertiga makanan, sepertiga minuman, dan sepertiga nafasmu. Jadi ada aturan-aturannya. Orang kafir makan dengan 7 usus, orang beriman makan dengan 1 usus. Karena kenapa? Konsep berlebihan akan berdampak buruk. Kebanyakan gula, diabetes. Kebanyakan garam, hipertensi. Maka itu syarat yang kedua, selain halal dan baik, jangan berlebihan. Ya, sesuatu yang berlebihan walaupun itu halal dan baik akan berdampak buruk kepada tubuh. Ya, sama dengan tadi kasus-kasus remaja kan. Ya, dia berlebihan itu. Selalu makan junk food terus-menerus, itu juga akan berdampak buruk kepada tubuh. Maka itu cara Islam memandang pola makan yang kedua ini adalah janganlah kita berlebihan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini cukup menarik ini. Ya, apa yang kita harapkan ini? Ya, ternyata makan dan minum itu punya tujuan satu. Mardatillah. Hanya berharap untuk ridha Allah. Makan hidup bukan untuk makan. Makan bukan untuk hidup. Apalagi hidup untuk makan, itu kacau balau itu. Saya ulangi lagi nih. Makan bukan untuk hidup. Apalagi hidup untuk makan. Yang paling tepat adalah makan untuk mengharap ridho Allah. Karena memang Allah memerintahkan kita makan. Ini derajatnya luar biasa. Ya, kadang-kadang kan kita kenapa kau makan? Ya biar kita hidup, karena saya lapar. Nah, ini harus dirubah ini. Kalau kita memperhatikan makan untuk tujuannya ridha Allah, maka kita akan memperhatikan aspek-aspek yang Allah bikin aturannya. Tadi nggak boleh yang haram, konsumsi yang halal. Ya, itu aturannya. Maka itu yang ketiga syaratnya, kita makan tujuannya adalah untuk mengharap ridha Allah. Dikit lagi akhi ya, walaupun lewat 4 menit, dikit lagi akhi. Ya, itu kunci yang ketiga. Ya, karena ini cukup penting. Dan konsep Rasulullah dalam makan itu adalah food balancing, menyeimbangkan. Ya, jadi kalau ada dalam satu hadis Rasul makan kurma diseimbangkan dengan semangka. Jadi yang panas diseimbangkan dengan yang dingin. Ya, jadi konsepnya adalah balancing, seimbang. Sama dengan pola makan gizi seimbang. Kebutuhan itu disesuaikan dengan makanan disesuaikan dengan kebutuhannya.
ketika kebutuhan remaja, kebutuhan asupannya banyak, protein, vitamin, ya dibanyakan. Ketika pada masa anak-anak juga seperti itu, ketika pada masa tua juga seperti itu. Jadi makan yang paling tepat adalah gizi seimbang, kebutuhan antara karbohidrat, protein, vitamin, mineral. Ini cukup penting. Jadi kunci yang keempat adalah harus seimbang. Ya, harus seimbang. Ya, tidak boleh tidak seimbang. Ya. Mungkin itu yang biasa saya sampaikan. Afan, ini Anda kelewatan 5 menit ini ya. Dan ini salah satu manfaat dari kita makan dari binatang-binatang ternak ya, tidak hanya susunya tapi juga dagingnya pun memberikan manfaat ya. Kemudian nih konsumsi ikan ini ya, itu juga disyariatkan juga di dalam Islam. Ya, dan satu lagi adalah buah dan sayur ya. Afan yang kelewatan. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu nih buat kita hari ini dan mudah-mudahan ini memberi keberkahan kepada kita. Ana akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol kalau mungkin ada pertanyaan. Afan Aki, anak kelewatan 5 menit, Afan. Nggak apa-apa Ustaz. Iya, silakan. Allah Ta'ala, kita sudah bersama-sama mendengarkan paparan dari beliau Al-Ustaz Dr. Agus Rahmadi terkait dengan seputar masalah kesehatan dan gizi remaja. Ya. Kumpulkan sedikit Ustaz ya, ada 4 permasalahan dalam kesehatan remaja, kemudian bagaimana agar kita tidak salah dalam pola makan, sehingga ada aturan-aturannya. Tadi belum menyebutkan ada 4. Yang pertama adalah halal thayyib, kemudian jangan berlebih-lebihan dan niatnya karena mengharap ridha Allah SWT, dan terakhir adalah makan dengan seimbang. Baik jamaah sekalian rahmat Allah SWT, berikutnya adalah sesi tanya jawab. Jika jemaah ingin bertanya bisa ditulis di kolom chat baik di akun YouTube ataupun di Zoom meeting Masjid Salahuddin. Silakan. Ini jamaahnya kan nggak ada yang remaja. Oh, ada yang nanya nih ya. Baik, pertanyaannya adalah anak remaja yang selalu minum es setelah makan besar, apakah bisa menimbulkan akibat yang buruk, Ustaz? Ya, mungkin efek secara tidak langsung sih, secara langsung mungkin tidak ya, tapi mungkin efek langsung apa tidak langsungnya ini itu ya dikhawatirkan. Jadi gini, tubuh kita ini kan suhunya 37, 36 sampai 37. Tiba-tiba masuk dengan suhu tubuh yang dingin. Apa dampaknya? Tubuh itu akan berusaha untuk menyeimbangkan suhu. Karena kalau kita suhunya turun, ya 1 derajat saja, dan bahkan bisa menyebabkan hipotermi, semua enzim jadi nggak bagus tuh. Enzim jadi nggak optimal dalam bekerjanya. Maka itu kenapa suhu kita harus optimal, ya 36 dan 37. Ketika masuk sesuatu yang dingin, maka akan berdampak tubuh harus menyesuaikan. Contoh yang paling sederhana gini, ketika udara dingin, apa yang dilakukan oleh tubuh? Timbul konka membesar, ya konka di hidung membesar. Tujuannya untuk apa? Biar menghangatkan. Karena kalau udara dingin itu masuk ke dalam paru-paru, masalah itu. Ya kan, maka itu dihangatkan lu dengan bikin konka, maka itu hidung kita jadi bumpet, jadi mampet gitu ya, karena pembesaran dari konka itu sendiri. Ya, pembesaran dari konka itu sendiri. Nah, itu contohnya. Sama halnya dengan makan. Ketika makan misalnya banyak sesuatu yang dingin, maka tubuh akan berusaha untuk mengoptimalkan suhu menjadi 36 dan 37. Efek secara langsung mungkin tidak kita rasakan. Ya, efeknya mungkin seger gitu ya. Tapi mungkin efek tidak langsung. Mungkin akan menyebabkan hipervaskularisasi atau pembuluh darah jadi lebih banyak. Nah, kalau pembuluh darah lebih banyak, khawatirnya timbul pecah pada pembuluh darah. Nah, itu lebih berdampak buruk. Jadi efek jangka panjangnya ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau mau minum dingin ya jangan terlalu dingin sekali ya, dingin yang standar sajalah. Bahkan yang paling bagus sebenarnya hangat ya, sesuai dengan suhu tubuh. Tapi tidak ada larangan untuk mengkonsumsi minuman dingin. Yang penting sekali lagi, boleh nih makan dingin, boleh ini minum dingin, tetapi jangan berlebihan. Ya, jangan terus-terusan dingin-dingin terus-menerus. Ya, perlu juga nanti kita teh hangat mungkin atau minuman hangat. Ya perlu variasi lah gitu kan, karena kalau terintervensi terus-terus tubuh akan berusaha menetralisir tadi gitu ya. Oke, itu yang pertama, mudah-mudahan bisa menjawab. Jadi biasakan mengkonsumsi jangan berlebihan. Tadi kan syarat yang kedua ya, wala tusrifu, ya jangan berlebihan karena akan berdampak buruk dari sesuatu yang berlebihan termasuk konsumsi yang terlalu dingin. Begitu Aki.
pertanyaan berikutnya, anak saya laki-laki 14 tahun belum mimpi basah, apakah normal, Ustaz? Jadi Ustaz, anak saya memasuki persiapan pra-remaja. Dia tidak terlalu suka sayur, agak pilih-pilih, tapi hampir semua buah dia suka. Apakah tidak masalah, Ustaz? Yang mana dulu nih? Yang mana dulu nih? Yang 14 tahun belum mimpi Oh, basah. iya, jadi patokannya ini kan suka bervariasi masing-masing individu ya. Ya ibu santai aja lah, nggak usah khawatir ya. Mungkin dia belum waktunya. Atau mungkin dia belum terbuka kali. Ditanya mimpi basah apa itu mimpi basah? Ada mimpi basah kecebur sungai misalnya jadi basah, tapi kenyataannya nggak basah. Atau mungkin basah gara-gara ngompol, wallahu alam. Tapi coba ditanyakan lagi apakah dia sudah mimpi basah atau tidak. Mungkin kadang-kadang mereka tidak terbuka. Tapi minimal kita bisa melihat indikator-indikator tadi, ya perubahan suara gitu ya, terus kemudian perubahan bahu, ya, terus kemudian bau badan pun sudah mulai berubah itu kan. Ya, terus kemudian mulai tumbuh kumis apa enggak, ya kan, terus tumbuh jenggotnya apa tidak. Nah, itu aja sudah bisa dilihat sebenarnya. Mungkin mereka tidak merasa mimpi basah, tapi mungkin sudah keluar duluan, bisa jadi. Karena mungkin mereka kurang pengetahuan tentang mimpi basah itu. Dipikir bukan mimpi basah, dipikirnya ngompol, bisa jadi kan. Kok saya ngompol ya gitu ya. Padahal dia mimpi basah. Jadi mungkin perlu dieksplorasi atau mungkin memang waktunya yang belum. Jadi bersabar saja, mungkin nanti 16 tahun atau mungkin 15 tahun gitu kan mimpi basahnya. Ya, mudah-mudahan bisa menjawab Afwan kalau ada yang kurang, wallahu alam. Terus kemudian tidak suka sayur tapi hampir semua buah suka. Nah, jadi gini, harus bedakan dulu sayur sama buah ini. Dari beberapa sumber literatur yang saya baca, memang sayur dan buah ini memiliki kelebihan masing-masing. Maka itu kenapa konsep makanan itu harus seimbang. Ada sayur, harus ada buah. Nggak bisa kita makan buah terus atau sayur terus gitu ya. Karena masing-masing ini punya kelebihan dan kekurangan. Buah itu lebih banyak kepada aspek vitaminnya, cukup dominan, walaupun ada mineralnya. Sedangkan sayur itu lebih dominan mineralnya ketimbang dengan vitaminnya. Maka itu perlu dipadukan ini antara dua aspek. Takutnya tadi sumber mineralnya yang jadi kurang. Ya, zat besi itu banyak terdapat pada sayur bayam misalnya. Ya kan? Tapi pada misalnya anggur, ada nggak zat besi? Ada, tapi sedikit gitu loh. Ya, maka itu kenapa dikhawatirkan takutnya dia kekurangan mineral. Beberapa mineral yang dibutuhkan. Salah satunya tadi nggak suka makan sayur. Akibatnya tadi defisiensi Fe-nya. Vitaminnya terpenuhi ini dari buah, tapi sayurnya nggak terpenuhi. Mineralnya tidak terpenuhi karena dia tidak suka sayur. Maka harapan saya harus seimbang. Atau kalau memang dia senang buah nggak senang sayur, bikin salad aja campur buah dan sayur, Bu. Jadi nggak ketahuan. Atau di blender, wah senang buah apa? Misalnya dia senang buah pepaya, campurin aja pepaya sama apa gitu, misalnya bayam atau wortel gitu kan. Kayaknya enak ya. Saya pernah tuh coba tomat, wortel, campur apel, enak juga. Jadi kalau dia biasa senang buah, campurin aja Bu sayurnya. Harapan saya dia jadi kebutuhannya lengkap. Karena mineral itu lebih banyak dominan di sayur. Jadi kebutuhan mineral tertentu bisa dipenuhi dari sayur. Kadang-kadang satu buah tidak bisa memenuhi semuanya gitu kan. Perlu dikombinasi. Makanya itu kenapa Allah menciptakan alam semesta ini bervariasi dan kita harus mengkombinasi itu semuanya. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Wallahu a'lam. Ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Ya, tafadhol. Keluarga ada yang hobinya setelah makan langsung tidur pulas. Apakah setelah makan besar? Iya, itu sudah dibilang sama Rasulullah kan, hancurkanlah makanan dengan zikir dan sholat, serta jangan tidur setelah makan karena hatimu akan menjadi keras. Nah ini akan berdampak buruk ini. Ternyata begini Bu, kalau orang habis makan kemudian tidur, maka gerak peristaltik usus melambat. Apa dampaknya ketika gerak peristaltik usus melambat? Terjadi proses fermentasi oleh bakteri yang ada di dalam usus berlangsung lebih lama. Dalam beberapa literatur yang saya baca menghasilkan beberapa zat yang ternyata zat ini sangat beracun sekali atau sangat merusak hati. Golongan skatol, golongan indol, golongan nitrit.
hasil proses fermentasi ini dikhawatirkan merusak si hati. Maka itu sebaiknya tidak tidur setelah makan. Bahkan diperintahkan sholat tuh kan. Ya hancurkanlah makanmu dengan zikir dan sholat. Ya, jadi gerakan itu. Jadi harus bergerak. Jadi saran saya tolonglah dirubah. Ya kalau mau tidur kasih jeda waktu lah sampai proses pencernaannya mungkin lebih selesai duluan lah, mungkin sampai lewat lambung atau apa gitu. Jadi artinya sangat buruk sekali makan kemudian tidur. Sebaiknya mulai dicegah dari sekarang. Baik Ustadz, ini ada yang bertanya lagi. Assalamualaikum, anak saya remaja sering pilek dan batuk-batuk di pagi hari karena alergi dingin. Adakah makanan untuk mengurangi alergi tersebut Ustadz? Terima kasih. Taib. Yang pasti kalau memang alergi dingin ya pertama hindari faktor alergennya terlebih dahulu. Saran saya kalau misalnya dinginnya karena AC ya AC-nya tolong dirubah suhunya. Kalau misalnya karena udara luar mungkin pakai baju yang tebal atau pakai penutup wajah yang tebal supaya tidak menimbulkan alergi. Terus kemudian biasakan dengan sesuatu yang hangat, minum air hangat, mandi hangat, berjemur hangat, karena dia bisa mereduksi respon alergi. Kalau bicara contoh makanan yang memiliki efek anti alergi adalah habatus sauda. Rutinkan habatus sauda, karena habatus sauda memiliki efek antihistamin. Habatus sauda juga memiliki efek bronkodilator. Habatus sauda juga meningkatkan respon imun. Jadi rutinkanlah habatus sauda saran saya. Terus kemudian tadi minumnya mulai jangan yang dingin, berarti sudah mulai yang hangat gitu ya. Dan pastikan dulu penyebabnya apakah dingin ataukah ada faktor yang lain gitu ya. Jadi tolong diperhatikan itu semua. Jadi langkah pertama hindari faktor alergen. Yang kedua lakukan tadi jangan mengkonsumsi yang dingin-dingin tadi. Jadi kalau bisa yang hangat-hangat dan rutinkan habatus sauda. Mudah-mudahan disembuhkan sama Allah. Gitu ya, Kia. Terakhir Ustaz, pertanyaan. Ya. Anak usia remaja laki-laki saat ini selera makannya cukup besar sehingga berat badannya juga melebihi kami orang tuanya. Apakah ada tips untuk mengeremnya Ustaz? Jangan direm, Bu. Stres dia nanti. Nggak apa-apa, makan banyak tidak apa-apa, tapi jenis makanannya. Mungkin nih biasa makan ayam daging, ganti ikan aja mendingan. Udah, ikan itu kalaupun banyak biasanya nggak terlalu gemuk-gemuk banget gitu loh. Dibandingkan konsumsi ayam, daging, telur, apalagi kuningnya. Ganti ikan. Biasanya nasinya banyak, tolong diganti aja. Nasinya sedikit, sayurnya sepanci, Bu. Gitu. Jadi kenyangin sama sayur tadi. Malah kalau perlu sebelum misalnya dia makan, blenderin itu apel. Apel itu bikin dia tambah kenyang ya. Kombinasi dengan sayur misalnya tadi yang saya bilang kalau dia nggak doyan sayur, di blender aja campur sama apel, campur dengan sayur sebelum makan di blender gitu kan. Jadi kenyang duluan tuh. Jadi makannya nanti tidak terlalu berlebihan. Saya ingatkan lagi jangan pernah mengurangi makan, stres dia. Tapi bagaimana kita mensubstitusinya? Ya, ganti tadi misalnya digoreng-goreng, gantilah dibakar-bakar atau dipepes-pepes. Itu jauh lebih aman. Gitu ya. Terus kemudian biasa yang disantan-santan ganti yang bening-bening, gitu kan. Dok nggak doyan mungkin gara-gara mungkin ibunya kurang bisa masak, mungkin loh Allah alam ya. Karena kadang-kadang sesuatu yang tidak doyan mungkin gara-gara mungkin tidak menarik atau mungkin rasanya nggak pas. Saya kebenaran gini, kenapa anak nggak pada doyan sayur? Ya, setelah saya coba tanya-tanya kepada ibu-ibu gitu kan, rata-rata sayur yang dibikin ibu-ibu apa? Sayur sop, sayur bayam, sayur asam, sayur lodeh, sayur sop, sayur bayam, sayur asam, sayur lodeh, terus bolak-balik. Anak tuh jadi nggak doyan itu mulu. Coba dibikin variasi lah, sayurnya lebih keren gitu kan. Misalnya nih sayurnya di blender, campurin misalnya konsep nugget. Nuggetnya mungkin dibikin kayak gambar-gambar apa untuk anak-anak nih ya. Mungkin jadi lebih doyan. Jadi dimodif aja. Misalnya anak tuh senangnya misalnya bakso, ya udah baksonya campur tuh dengan modif makanannya. Jadi ternyata kurang kreasinya orang tua tuh juga mempengaruhi makan, gitu ya. Kenapa dia nggak doyan makan sayur? Karena tadi orang tuanya kurang kreasi. Nah penting kitanya nih untuk kreasi. Jadi saran saya Bu, jangan pernah mengurangi makan dia. Stres dia pasti Bu. Bisa makan 10 piring, tiba-tiba 1 piring, stres pasti dia. Sudah biarin 10 piring, tapi nasinya sedikit, sayurnya dibikin berpanci-panci. Gimana supaya doyan sayur? Bikin sayur yang lebih enak. Nah,
bakso sayur misalnya, misalnya begitu kan, daging sayur, mungkin rasanya sayur gitu, tapi rasanya daging, nah, itu kreasi ibu masing-masing. Wallahu alam. Kira-kira begitu, akhi. Jadi alhamdulillah, jazakumullah khairan Ustaz atas Ya, jawaban untuk jamaah sekalian. Semoga bisa mencerahkan pada jamaah, khususnya pada Majelis Salahuddin. ya. Karena mungkin dibatasi oleh waktu, sehingga akhirnya mari kita bersama-sama ditutup dengan doa yang insya Allah semoga Ustaz berkenan untuk memimpin doa. Fadhil Ustaz. Ya, kita ucapkan hamdalah dan doa penutup majelis ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.